Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sosial emosional, Bapak Dr. Nurholis MPD, yang teman-teman sekalian, kelompok 1, pada kesempatan kali ini kami mohon izin ingin mempresentasikan demonstrasi kontekstual topik 2, pembelajaran sosial emosional dari kelompok 1. Dengan beranggotakan saya, Adi Wiguna, Ade Agus Triana, Adi Abdillah, Ditya Kusuma Dewi, dan Adisti Fitriani. Berikutnya, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ade Agus Triana. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk di yang pertama itu ada pertanyaan pemantik, yang mana pertanyaannya adalah apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khusus dalam hal sosial emosional ya. Itu bisa kita dari hasil kelompok atau diskusi kelompok. Yang pertama adalah konsistensi dalam menunjukkan empati, kesadaran diri, welas asih, dan kepedulian terhadap semua peserta didik tanpa terkecuali ya, tidak pilih-pilih. Dan kemudian untuk selanjutnya mampu memahami dan mengontrol emosi pada proses pembelajaran dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda, mengelola stres dan tekanan datang dari tuntunan akademik dan sosial di lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya itu menjalin relationship skill yang baik dengan peserta didik, rekan kerja, orang tua, wali kelas, atau wali murid, dan juga warga sekolah lainnya. Dan yang selanjutnya menjaga profesionalitas dalam situasi yang memicu emosi atau konflik di antara peserta didik. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas. Berdasarkan pada pengalaman yang kami laksanakan atau kita amati dalam proses belajar mengajar yang pernah kita ikuti ya. Untuk yang pertama itu guru menghadapi kesulitan dalam menangani peserta didik yang nakal sehingga muncul adjustment bahwa peserta didik tersebut merupakan peserta didik yang susah diatur tanpa mencari tahu akar permasalahannya ya. Untuk yang selanjutnya, guru memiliki sifat yang galak, menyebabkan peserta didik memiliki mindset takut dan khawatir ketika proses belajar. Guru pilih kasih dengan peserta didik sehingga mereka merasa iri dan ingin diakui. Kemudian guru bersifat tidak bersabar dan tidak ulas asih, tidak belas kasih dalam membimbing peserta didik sehingga dalam pembelajaran guru seringkali membentak-bentak dan lain sebagainya. Kemudian guru tidak dapat mengendalikan perasaan jelek atau masalah pribadi sehingga guru mengajar di kelas dengan tidak baik dan memberikan dampak negatif pula bagi peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran peserta didik tidak tercapai. Baik, terima kasih kepada Ade Agustiana yang telah menyampaikan eh, jawaban dari kelompok kami. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Adi Abdillah. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada Adi Abdillah yang telah menyampaikan jawaban dari kelompok kami. Untuk berikutnya, mohon izin saya ingin menyampaikan jawaban berikutnya. Untuk pertanyaannya ataupun jawaban yang dapat kami sampaikan, yaitu cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam menghadapi hal tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, membangun kedekatan emosional dengan peserta didik agar dapat mengetahui perkembangan sosial emosionalnya. Jadi dalam hal ini untuk mengetahui perkembangan sosial emosional tentunya guru perlu kedekatan dengan siswa baik dalam kegiatan pembelajaran ataupun di luar kelas. Dan yang kedua, melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif serta refleksi pembelajaran. Hal ini dilakukan agar guru memiliki pengetahuan dasar mengenai kemampuan siswa baik dalam kognitif maupun kognitif agar pembelajaran yang dilakukan dapat lebih efektif. Sehingga peserta didik dapat menyampaikan pendapat dan tidak merasa canggung dan merasa nyaman saat pembelajaran dilaksanakan. Dan yang ketiga, guru dapat melakukan rancangan pembelajaran yang memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik yang beragam dengan memberikan perhatian yang sama pada setiap peserta didik. Meskipun peserta didik memiliki keberagaman karakteristik seperti hasil belajar, gaya belajar dan yang lainnya, akan tetapi perlakuan guru terhadap siswa tidak boleh dibedakan agar pembelajaran dapat lebih nyaman untuk semua siswa dengan beragam karakteristik. Slide berikutnya yaitu lembar kerja 2.5 mengenai analisis film dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Berikut beberapa hal yang dapat kelompok kami ambil sebagai pelajaran dari film yang disediakan pada LMS PPG Prajabatan. Yang pertama adalah kegigihan dan semangat belajar. Pada film ini menyoroti bagaimana semangat dan kegigihan peserta didik ataupun anak-anak dari Belitung yang mendapatkan pendidikan meskipun dalam kondisi yang keterbatasan. Jadi meskipun dengan kondisi yang terbatas, anak-anak di Belitung ini tetap semangat untuk belajar dan pergi ke sekolah. Pembelajaran sosial emosional yang diperoleh yaitu mengajarkan bagaimana ketekunan atau perseverance dan juga kerja keras dalam mencapai tujuan, tidak mudah menyerah, yang mana hal ini dapat membantu mengembangkan ketahanan diri dan motivasi intrinsik dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu persahabatan dan kerjasama, yang mana persahabatan yang erat antara para murid dan bagaimana mereka bekerja sama dalam menghadapi tantangan. Pelajaran sosial emosional yang dapat diambil yaitu mengajarkan pentingnya bagaimana hubungan sosial yang sehat dan juga kerjasama atau teamwork yang merupakan bagian dari keterampilan sosial. Hal ini juga membantu dalam pengembangan empati dan saling pengertian antara satu sama lainnya. Berikutnya yaitu pengorbanan guru atau dedikasi, yang mana pada film tersebut guru-guru terutama di sini bernama Ibu Muslimah dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak meskipun dengan keterbatasannya. Meskipun keterbatasan menghadang, bukan menjadi hambatan untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik mengenai pendidikan yang menyeluruh. Pembelajaran sosial emosional yang dapat diperoleh yaitu mengajarkan bagaimana rasa hormat dan juga apresiasi penghargaan terhadap orang lain, terutama kepada mereka yang berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini juga termasuk dalam pengembangan rasa syukur dan penghargaan terhadap seorang guru. Dan yang terakhir yaitu menghargai adanya perbedaan. Dalam film tersebut terdapat keragaman karakter dan latar belakang pada setiap peserta didik yang menjadi kekuatan dalam kelompok mereka. Adapun pembelajaran sosial emosional yang dapat diambil yaitu mengajarkan arti toleransi, apresiasi terhadap adanya perbedaan. Hal ini juga dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan berbagai jenis kondisi dan situasi maupun individu, juga mempromosikan atau membentuk pembelajaran yang inklusif atau yang menyeluruh. Berikutnya.
eee, penerapan dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa kategori seperti self awareness atau kesadaran diri, ada self management atau manajemen diri, ada juga social awareness atau kesadaran sosial, ada relationship skill atau keahlian dalam menjalin hubungan baik antar individu yang seumuran ataupun yang lebih tua ataupun juga yang lebih muda, dan yang terakhir adalah responsible decision making ataupun kemampuan dalam mengambil keputusan. Dan jawaban lainnya akan disampaikan oleh rekan saya Aditya Aditya Adisti Fitriani. Untuk Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. oke, baik terima kasih. Yang selanjutnya yaitu dari pelajaran tersebut kita kelompok kita mengambil materi itu, yaitu yang pertama dedikasi dan pengorbanan. Yang kedua adalah keteladanan dan inspirasi, dan yang ketiga kepedulian dan empati, yang keempat kepedulian dan empati. Yang keempat yaitu menghadapi tantangan dengan optimisme. Dari kesimpulan film Laskar Pelangi itu kelompok kita kesimpulannya itu menunjukkan bahwa guru adalah agen perubahan yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk masa depan murid-muridnya. Dedikasi, keteladanan, kepedulian, inovasi, dan optimisme yang ditunjukkan oleh guru dalam film tersebut menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana sih seorang guru dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan individu dan masyarakat. Yang kedua, dari film Dead Poet Society, kita dapat belajar banyak hal, diantaranya yang pertama, dedikasi dan motivasi. Di situ ada agen perubahan. Dari Mr. Keating menjadi perubahan itu dengan mendorong murid-muridnya untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, kayak mengevaluasi identitas mereka dan mengejar aspirasi mereka dengan berani. Terus juga yang kedua perubahan, Miss Creating itu berubah menjadi muridnya mendorong murid-muridnya untuk melihat dunia dari perspektif berbeda, kayak sama ya. Yang kedua yaitu empati dan kepedulian. Dari plot film ini, dari film yang tadi, film ini berdasarkan kisah nyata Buntet Manurung, seorang guru yang mengajarkan anak-anak suku dan anak pedalaman hutan Sumatera. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Bapak Butet itu berkomitmen untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan, seperti itu. Terus Bapak Butet juga menjadi agen perubahan dengan membawa pendidikan ke komunitas yang terisolasi, mengubah pandangan mereka terhadap pendidikan yang memberikan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Yang dari pertanyaan, ada hal yang dipelajari film dan berhubungan dengan pembelajaran emosional dari Sekolah Rimba dan Ditford Society. Dari Sekolah Rimba, pembelajaran sosial emosional, film ini menekankan pentingnya empati dan kepedulian terhadap orang lain. Pak Butet menunjukkan bagaimana memahami dan menghargai perbedaan budaya dapat membangun hubungan yang kuat dan mendukung perkembangan sosial emosional anak-anak. Dari Ditford Society, pembelajaran sosial emosional, Mr. Keating menunjukkan bagaimana inovasi dalam mengajar dapat membangkitkan semangat belajar dan kreativitas murid. Ini mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas yang merupakan bagian dari pengembangan keterampilan kognitif dalam pembelajaran sosial emosional. Baik, terima kasih kepada Adisti Fitriani yang telah menyampaikan jawabannya. Dan untuk berikutnya rekan saya Aditya Kusuma Dewi
akan menyimpulkan dari keseluruhan jawaban yang telah rekan-rekan sebelumnya sampaikan. Kepada Aditya Kusuma Dewi untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Adi. Jadi tadi kita sudah, kelompok kami sudah menjelaskan mengenai lembar kerja 2.4, yaitu tantangan dan juga solusi bagi sekolah untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional, dan juga ada lembar kerja 2.5 mengenai analisis film dengan keterkaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi pada presentasi ini menekankan mengenai pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam lingkungan sekolah. Guru ini banyak sekali menghadapi berbagai tantangan, termasuk mengenai konsistensinya dalam menunjukkan empati dan juga kepedulian terhadap semua peserta didik. Untuk memahami dan mengontrol emosi dalam pembelajaran, kemudian untuk mengelola stres dari tuntutan akademik dan sosial. Kasus-kasus nyata tersebut menunjukkan bahwa adanya sifat-sifat atau kesulitan guru dalam mengelola peserta didik yang nakal, kemudian adanya sikap pilih kasih ataupun kurangnya kendali emosi yang dapat menghambat proses pembelajaran yang efektif. Kemudian untuk mengatasi tantangan tersebut, sekolah perlu juga untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara membekali guru, kemudian mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional tersebut dalam kurikulum, dan juga menyediakan sarana prasarana yang mendukung. Karakteristik peserta didik yang beragam juga mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, sehingga penting bagi guru untuk membangun kedekatan emosional dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kemudian dari analisis film tadi ada film Laskar Pelangi, kemudian ada film Ditpot Society, dan juga film Sekolah Rimba, menunjukkan bahwa bagaimana dedikasi, inovasi, kemudian empati dari guru dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan pembelajaran sosial emosional peserta didiknya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aditya Kusuma Dewi atas penyampaian informasi dan jawabannya. Rekan-rekan yang kami banggakan dan Bapak Dr. Nurholis MPD yang kami hormati, sekian presentasi penyampaian jawaban topik 2 lembar kerja 2.4 dan lembar kerja 2.5 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.